kita hari ini. Saya, Detalince Kondanamu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumba Timur dari SD Negeri Cinibatu. Berikut ini adalah percakapan dengan Ibu Yuniarti Derimana SPD, selaku rekan sejawat saya. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri Cinibatu. Percakapan praobservasi ini sebagai tahapan awal pada kegiatan coaching supervisi akademik pada tugas aksi nyata modul 2.3. Selamat pagi Bu Yumi. Selamat pagi Bu Eta. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan Bu Eta, sehat. Bagaimana kabarnya Bu Eta? Luar biasa Bu Yumi, hari ini sehat, baik. Cuacanya juga cerah ya Bu Yumi hari ini? Cerah Bu hari ini. Oke. Mohon maaf ya Bu Yumi, saya mengganggu waktu Bu Yumi. Tidak sibuk hari ini? Tidak Bu, kebetulan pagi ini ada pembelajaran agama di kelas saya Bu. Jadi saya punya waktu untuk Bu Eta. Oke Bu Yumi. Kita bincang-bincang santai saja ya. Berkaitan dengan supervisi akademik yang akan dilakukan besok hari Kamis. Baik Bu, kita mulai saja ya. Oke Bu, silakan Bu Eta. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan kita. Bagaimana perasaan Ibu ketika tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas 3 dan hal baik apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan tersebut? Baik Bu, perasaan saya bahagia dan senang Bu Eta. Dengan adanya supervisi ini, saya akan merefleksi diri sendiri. Kemudian saya berharap agar kegiatan ini dapat mengembangkan serta meningkatkan kompetensi saya sehingga kualitas pembelajaran keberpihakan pada murid dapat dilakukan dengan baik. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Nah, kegiatan yang saya akan observasi hari Kamis besok itu pelajaran apa dan materi apa yang Ibu akan sampaikan itu seperti apa? Untuk pembelajaran yang akan diobservasi besok itu adalah mata pelajaran matematika. Materinya tentang membandingkan pecahan. Kemudian tujuan pembelajarannya ya Bu, saya juga perlu tahu. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat membandingkan pecahan yang memiliki pembilang berbeda penyebut yang sama Bu. Baik, dari tujuan ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama untuk murid, kemudian kompetensi yang Ibu ingin kembangkan sebagai guru. Ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait kompetensi murid, yaitu rasa percaya diri, kemudian kolaborasi, meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Kaitannya dengan kompetensi saya sebagai guru, saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baik, jadi nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali Bu. Kemudian kompetensi untuk murid tadi meningkatkan rasa percaya diri, kemudian adanya kolaborasi. Jadi nanti ada pembagian dalam kelompok-kelompok ya Bu? Betul sekali Bu. Muridnya dibagi berapa kelompok dalam kelompok? Dibagi dalam 2 kelompok Bu, karena muridnya sedikit. Oke. Baik Ibu. Untuk mencapai target atas kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, tantangan atau hambatan apa yang akan Ibu hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi besok? Tantangan selama ini yang saya alami, siswa takut dengan pembelajaran matematika, sehingga saya menyiapkan media yang sesuai dengan materi dan menyenangkan, sehingga dalam pembelajaran siswa aktif dan senang. Oke, betul sekali Bu Yuni. Karena pembelajaran matematika berhubungan dengan berhitung, ya, sehingga siswa takut. Apalagi kalau kita tidak menggunakan metode yang sesuai, kita tidak menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, ya, sehingga menyenangkan untuk siswa. Oke, luar biasa sekali ya Bu.
dalam menyiapkan apa saja Bu untuk mengemas atau merancang pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik versi Ibu? Untuk persiapan pembelajaran yang menyenangkan perlu ada yang pertama EPP yang terdiferensiasi, yang kedua media atau bahan ajar dan yang bervariasi, yang ketiga lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang keempat lembar evaluasi untuk murid. Baik, luar biasa ya. Sudah lengkap sekali persiapan Bu Yuni. RPP berdiferensiasi ada, media atau bahan ajar siap ya Bu yang bervariasi, LKPD dan lembar evaluasi untuk murid. Baik, kemudian indikator ketercapaian dari kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuni tadi, apa Bu? Indikator ketercapaian dari pembelajaran itu apabila strategi atau metode pembelajaran yang diterapkan di kelas itu sudah mampu dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan EPP. Kalau sudah sesuai, itulah baru dikatakan tercapai Bu. Oke, baik. Jadi rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan, kemudian strategi, metode pembelajaran, itu dapat mencapai dari tujuan awalnya ya Bu? Oke, tujuan awal yang bisa tercapai, tujuan pembelajaran. Gitu ya Bu? Baik Ibu. Dari serangkaian percakapan yang kita lakukan pada kegiatan pra-observasi pada tahap awal coaching supervisi akademik ini, saya melihat bahwa persiapan Bu Yuni sudah luar biasa sekali. Kemudian pada pelaksanaan besok hari Kamis, saya berharap kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik, lancar sebagaimana apa yang kita harapkan. Dan nanti setelah kegiatan observasi, saya minta waktu lagi pada Bu Yuni ya. Saya akan bincang-bincang lagi untuk percakapan pasca observasi. Kita bincang-bincang lagi seperti ini ya Bu. Siap ya? Siap. Terima kasih Bu Yuni sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Demikian tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya dalam tahapan pertama proses coaching supervisi akademik. Sekian dan terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baiklah, anak-anak SDN Kini Batu. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi ini, Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar. Terima kasih buat dia yang pimpin kita dalam doa pagi ini. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Tapi terlebih dahulu Ibu tanya dulu, pelajaran kita kemarin tentang apa dia? Tentang pecahan Bu. Ya, pelajaran kita kemarin tentang mengenal pecahan. Sekarang sebelum kita mulai ini Ibu terangkan tentang membandingkan pecahan, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian, mencek kehadiran kalian semua. Dian, ada Bu. Linda, ada Bu. Rizka, ada Bu. Airin, ada Bu. Ini Sitri, ada Bu. Ya, jadi semua hari ini hadir ya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang membandingkan pecahan.
Sebelum kita masuk dalam membandingkan pecahan, kita akan belajar terlebih dahulu tentang tanda-tanda perbandingan. Nah, sekarang kita belajar tentang tanda-tanda. Ya, ada apa ini? B. Kita pakai huruf bantu dulu. Kalau ibu baca begini huruf apa sebenarnya? B. Ya, apa? B. B. Lebih besar. Lebih besar dari. Ya, kita belajar tanda yang kedua lagi. Tanda sebaliknya dari atas tadi. Ya, kita pakai huruf bantu dulu. Kalau sudah begini dibaca apa sih? K. Ya. K. Ya. Dibaca K. Jadi kurang dari. Terus tanda yang ketiga. Tanda ini sering kita gunakan di dalam ya. Ya, tanda ini dengan sama dengan. Ya. Sekarang kita akan belajar dari ketiga tanda ini. Kita akan masuk dalam perbandingan. Yang pertama perhatikan sini. Ibu mempunyai roti. Ibu mempunyai roti. Ini ibu ada punya roti ya. Dibagi 4. Satu buah roti ini kita bagi 4. Perhatikan. Satu buah roti dibagi 4. Yang dimakan Sitri ada 2. Yang dimakan Sitri ini ya ada 2. Jadi berapa sudah ini? Yang dimakan Sitri ada 2. Seluruhnya tadi ada berapa? 2. Seluruhnya tadi ini yang kita sudah bagi ada berapa? 4. Perhatikan sini. Ini tadi kan satu buah roti ya. Dibagi 4. Yang dimakan Sitri ada 2. Jadi 2 per 4. Ibu juga mempunyai satu roti. Dibagi 4 juga. Sama kita. Ibu juga mempunyai satu roti. Dibagi 4. Ya, dibagi 4. Nah, perhatikan sini. Yang dimakan Sitri 1. Dimakan Sitri 1 sebenarnya ya. Berarti 1 per 4. Ya, 1 per 4. Ini penyebutnya sudah sama. Tinggal pembilangnya yang beda. Mana lebih besar? 2 atau 1? 2. Ya, 2 yang lebih besar. Kita pasang tanda apa yang lebih besar? 2 per 4 lebih besar dari 1 per 4. 2 per 4 lebih besar dari 1 per berapa? 1 per 4. Ya. Kita belajar tentang tanda yang kedua. Ibu juga mempunyai satu roti. Dibagi 4. Yang dimakan Dian 2. Yang dimakan Dian berapa? 2. Jadi 2 per 4. Ibu juga mempunyai roti lagi 1. Dibagi 3. Dibagi 4. Yang dimakan Dinda ada 3. Yang dimakan Dinda ini ada 3.
Berarti dia 3/4. 3/4. Penyebutnya ini sama. Sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ini berapa? 2 dengan 3. Mana yang lebih besar? 2 atau 3? 3. Berarti 2/4 lebih kecil dari 3/4. 3/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, sekarang kita belajar tanda yang ketiga. 1/3. 1/3. Ini 1/3 dan 1/3 sama tidak? Sama. Kita pasang tanda sama deh. Bagaimana mengerti ini? Ya? Ya. Kalau kalian sudah mengerti, sekarang Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Ini Ibu akan bagi ya. Lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu akan bagi. Terlebih dahulu Ibu akan bagi dulu dalam 2 kelompok. Sekarang Dinda masuk di sini. Masuk di kelompok sini. Fikri dengan Airin ya. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. 1/2 lebih apa di sini? Besar atau lebih? Tulis. Sekarang untuk kelompok 1 tadi. 2/4 dengan 1/4 mana lebih besar? 2 atau 1? 2. Ya, 2 per berapa? 4. 2/4 lebih besar dari 1/4. 2/4 dengan 3/4 mana yang lebih besar? 3. Berarti 2/4 lebih kecil dari 3/4. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang tidak kita belajar hari ini? Senang. Mengerti tadi yang Ibu ajarkan? Mengerti ya. Karena kalian sudah habis isi lembar evaluasi. Nah, sebelum kita pulang, kita menyanyi dulu. Kita menyanyi salah satu lagu. Kita menyanyi apa? Ya. Sebelum kita pulang, besok kita akan belajar tentang ini perkalian pecahan ya. Untuk pelajaran besok. Nah, besok Ibu tunggu kehadiran kalian semua ya. Nah, sekarang kita akan pulang. Ibu minta salah satu siswa untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami pulang. Terima kasih. Nah, pelajaran kita sampai di sini ya. Siap sudah. Siap. Hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang semua. Sampai ketemu hari besok.
sehat hari ini? Ya, syukur. Sehat. Dan bagaimana keadaan Ibu? Baik, Bapak. Luar biasa. Ibu yang ini membantu di negara. Dalam keadaan sehat, Bapak. Silakan dilanjutkan, saya akan memantau. Iya. Saya izin kepada Bapak PP, saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi sebagai tahapan ketiga pada kegiatan coaching supervisi akademik. Siap Bu Yumi? Siap Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu Yumi? Puji Tuhan baik Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Baik, sehat Bu Yumi. Baik Bu. Baik, saya minta izin untuk meminta Bu Yumi sebentar saja waktunya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Beberapa hari yang lalu kita sudah menyepakati bahwa setelah kegiatan pra-observasi di kelas, setelah saya mengamati Ibu mengajar itu, kita akan kembali melakukan pasca observasi. Iya, hari ini Bu. Kita mulai ya Bu. Iya. Baik, kita bincang-bincang santai saja ya, biar suasananya nyaman ya Bu. Iya. Kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk membantu Bu Yumi melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan yang kemarin sudah saya amati, kemudian serta rencana aksi pengembangan diri yang akan Bu Yumi lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya Bu. Ya, baik Bu. Saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perasaan Bu Yumi setelah melakukan praktik mengajar kemarin. Baik Bu. Perasaan saya senang dan lega Bu. Sudah bisa menerapkan pembelajaran di kelas kemarin. Mulai dari saya merencanakan dan membuat LPP berdiferensiasi, kemudian membuat LKPD sampai dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi saya rasa senang dan lega. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, kemudian dari tujuan pembelajaran dan LPP seperti yang kita sudah bahas waktu itu, apakah pembelajaran yang kemarin itu sudah dapat tercapai tujuannya? Ya, sudah Bu. Untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu. Ditandai dengan keaktifan siswa yaitu kepercayaan diri, kemudian kolaborasi dan keaktifan siswa itu meningkat secara signifikan dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Oke, baik. Jadi Bu Yumi merasa bahwa pencapaian sudah bagus. Begitu ya Bu? Betul sekali. Kemudian hal itu ditandai dengan sudah meningkatnya rasa percaya diri siswa. Banyak saya juga melihat waktu siswa maju ke depan untuk presentasi, siswa sudah berbicara dengan lancar, suaranya lantang, kemudian dari keaktifan mereka juga sudah terlihat. Kemudian menurut Ibu, bagaimana yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya dari pembelajaran yang sudah saya terapkan kemarin, hal yang baik itu saya sudah menggunakan media pembelajaran dan juga sudah mendekatkan siswa sesuai kemampuannya ditandai dengan meningkatnya tugas-tugas siswa. Kekurangannya dalam pembelajaran belum naiknya siswa tentang pembelajaran berdiferensiasi ditandai dengan siswa yang belum mencerminkan atau masih kurang mencerminkan profil belajar Pancasila. Hari ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sendiri kemarin pada kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Kemarin Bu Yumi sudah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
sudah terlihat ada diferensiasi konten, kemudian prosesnya juga terlihat. Memberikan pelayanan berbeda dalam kelompok berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Area pengembangan yang sudah kita bahas seperti pada kegiatan praobservasi, ibu ini mengembangkan kepercayaan diri siswa, kemudian keaktifan mereka, tingkat kolaborasi yang ini ditingkatkan juga sudah meningkat. Tapi ada sedikit yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Baik, berarti sama pengamatan saya dengan apa yang Bu Yumi rasakan tidak berbeda. Baik, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yumi terkait pencapaian keberpihakan pada murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi, tindak lanjut apa yang Bu Yumi akan lakukan? Tindak lanjut yang saya akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama dari guru-guru sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak untuk bisa berbagi ilmu, berbagi praktik baiknya supaya kompetensi dapat meningkat. Kemudian yang kedua, mengakses dan menggunakan PMM kurang karena beberapa topik yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat menambah wawasan saya dan mengembangkan perbuatan PPP berdiferensiasi. Baik, luar biasa sekali ya Bu, rencana yang sudah Bu Yumi targetkan ke depan. Jadi nanti tentang peningkatan kompetensi Bu Yumi akan menerapkan dengan teman sejawat, apalagi di sini ada teman guru yang menjadi CGP. Dan juga Bu Yumi akan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, di mana banyak sekali materi yang berkaitan dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa ya Bu. Baik, terkait rencana pengembangan diri yang Bu Yumi akan lakukan, kapan, kemudian jangka waktunya berapa lama? Untuk pelaksanaannya secepat ya Bu. Sesegera mungkin saya akan terlaksanakan terkait kurun waktu saya mentargetkan 3